Salam integritas. Tantang kali ini kita akan membahas rencana pemerintah yang sudah dipublish, karena pemerintah akan menjadikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia menjadi satu pintu tunggal ekspor sumber daya kita, sawit, bara, nikel dan sebagainya, yang bertujuan untuk menjadikan posisi tawar kita di pasar global semakin baik. Nah, namun sebelum berbicara tentang potensi keuntungan, ada pertanyaan mendasar. Seberapa siap PT DSI? Karena memang publik tentu bertanya-tanya, jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun menaranya, namun fondasinya belum selesai. Nah, itu menjadi concern kita, karena bisa kita bayangkan penerimaan dari sektor sumber daya alam kita ini kan bisa mencapai ribuan triliun. Jadi bila mana tidak ada pengawasannya, kontrolnya, mekanismenya seperti apa, transparansi prosesnya seperti apa, kontraknya bagaimana, nah itu semua harus dijawab sebelumnya. Nah, tanpa jawaban yang jelas dari pemerintah, tentu konsep ekspor satu pintu itu juga bisa berpotensi melahirkan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang terlalu besar pada satu lembaga. Dan Indonesia telah berkali-kali membentuk institusi dengan niat baik, tapi ujung-ujungnya tersandung masalah tata kelola. Salah satu contoh konkret ya Badan Gizi Nasional lah, itu jelas itu, ya kan? Jadi memang bukan hanya gagasan besar, melainkan juga kesiapan yang besar. Jangan sampai DSI berubah menjadi super holding yang terlalu kuat untuk diawasi, terlalu besar untuk gagal. Nah, ini catatannya. Kedaulatan ekonomi memang penting, transparansi dan akuntabilitas jauh lebih penting, agar kekayaan alam benar-benar kembali untuk rakyat dan bukan untuk segelintir elit. Ya, memang pembelajaran bagi Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI banyak memang yang role modelnya sukses, tapi itu saya pikir mereka mempersiapkannya itu bukan sebentar. Salah satu role model yang sangat sukses kita tahu seperti Saudi Aramco di Arab Saudi, ya mereka menjadi contoh ya, menguasai produksi, pemasaran, perdagangan minyak yang secara terintegrasi. Keberhasilannya ini tentu didukung oleh modal yang sangat besar, manajemen profesional, tata kelola modern, jaringan global yang dibangun memang udah puluhan tahun, catatan ya, puluhan tahun. Nah, sebaliknya dulu juga pendahulunya sebelum ada Aramco, ada namanya Petromin. Mungkin ya kalau di sini ya Pertamina lah mungkin. Jadi itu dianggap kurang efisien dan akhirnya tersisih oleh Aramco. Jadi dari Aramco, DSI bisa belajar untuk monopoli negara tidak otomatis sukses. Kunci keberhasilannya pada profesionalisme dan kapasitas bisnis, bukan status BUMN semata. Nah, itu contoh sukses. Namun juga ada yang gagal. Model yang gagal ini mungkin zamannya dulu kita pernah dengar Indonesia BPPC, Indonesia era cengkeh. Ya walaupun bukan ekspor, tapi modelnya mirip-mirip, ya artinya tujuan awalnya menstabilkan harga, melindungi petani, prakteknya menimbulkan distorsi pasar dan penyeludupan, sehingga keuntungan tetap dikuasai oleh tertentu. Ya, monopoli tanpa transparansi, yaitu pelajarannya menciptakan rantai ekonomi. Dan ada beberapa juga yang gagal di
Di literasi yang kita baca, ada monopoli nitrat di Peru, gagal juga. Sanagol di Angola, ya, menjadi simbol kekuatan negara dalam sektor migas, gagal karena menunjukkan dominasi politik, lemahnya akuntabilitas, tata kelola. Nah ini nih yang mirip-mirip dengan kita nih, ya kan? Apapun ini, kalau dominasi politik dan lemahnya akuntabilitas dan tata kelola yang kurang transparan, ini yang sangat membahayakan. Jadi resiko terbesar perusahaan negara sering dikalikan bukan bisnis melainkan tata kelola. PGN menjadi contoh yang sempurna lah untuk hal ini. Jadi pertanyaan sekarang saat ini, walaupun memang begitu muncul PT DSI menjadi satu pintu untuk ekspor SDA kita, beberapa sudah banyak yang keberatan. Karena memang ya saya rasa sendiri juga memang PT DSI belum siap, walaupun memang rencananya akan full beroperasi di tahun 2027. Namun kembali lagi, ini tidak segampang yang semudah konversi pers begini memang persiapannya matang, karena memang tanpa ada persiapan yang matang, sumber daya manusia yang siap profesional, ya menurut saya tidak akan jauh seperti kasus di BGN. Bila mana semuanya serba instan, orang-orangnya tidak kapabel, memiliki integritas, ya kita akan kegagalan bukan berarti tidak mungkin ada, bisa saja terjadi. Nah, karenanya sejarah menunjukkan bahwa model yang dimaksud oleh pemerintah seperti DSI ini memang kita berharap menghasilkan keuntungan luar biasa bagi negara, tapi juga menjadi sumber efisiensi dan rente apabila dijalankan sebelum DSI itu betul-betul siap atau matang. Nah, masalah Indonesia bukan masalah kekurangan komoditas sebenarnya, melainkan kita sudah memiliki intuisi yang cukup kuat, ya kan? Mengelola kekayaan alam ribuan triliun ini melalui satu pintu ekspor. Di sini mungkin pertanyaan, siap nggak kita? Itu yang akan menunjukkan apakah DSI kelak seperti Aramco-nya Arab, atau Indonesia akan menjadi eksperimen ekonomi yang sangat mahal. Karena itu tidak mungkin juga, karena banyak juga yang gagal hanya karena penempatan orangnya. Di Indonesia ini sebenarnya ya berkali-kali, apalagi saya sudah berapa sampaikan di Lantang, Indonesia itu nggak kurang orang hebat, bukan kurang regulasi, tapi orang-orang yang berintegritas lah yang saat ini kita butuhkan. Sehingga selama orang yang berintegritas sulit kita temukan, ya ketimpangan, kecurangan, akal bulus akan selalu menghantui kita dimanapun. Mungkin itu catatannya buat Danantara dan DSI, karena saya juga baru tahu DSI sendiri juga masih baru memiliki direktur utamanya, ya kan? Yang lain sedang dipersiapkan, padahal sudah digembar-gemborkan akan siap Januari 2027 akan menjadi pintu ekspor kita. Bisa bayangkan 6 bulan ke depan. Tapi itulah pemerintah selalu congornya bicaranya lebih dulu daripada pemikirannya. Jadi ini menjadi kritik juga, ya kan. Semoga ada perbaikan segera, ya kan. Jangan Danantara juga saya sudah kritisi, jangan seperti MDB di Malaysia, ya kan. Dan kita harus tetap kawal ini Danantara juga. DSI juga akan menjadi pintu masuk untuk sumber daya ekspor kita. Dan masyarakat tadi ujung-ujungnya saya meminta juga untuk menjadi kontrol. Dan sekali lagi pada Danantara, kritik dan masukan itu memang sangat pedas, tapi tujuannya baik. Saya juga di sini berbicara atas semata-mata
bukan atas nama pribadi, tapi karena kecintaan kita pada tanah air kita. Mungkin itu, lantang kali ini, salam integritas.